Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Bersama saya Dr. Cila akan memandu program Ruang Kesehatan selama kurang lebih 1 jam ke depan. Yang pastinya di program Ruang Kesehatan kita akan membahas sejumlah topik kesehatan tertentu yang akan dikemas secara ringan dan menarik sehingga mudah dipahami para pemirsa sehat TVRI di rumah. Nah, untuk kali ini kita akan membahas terkait memahami gejala menopause. Dan saya sudah bersama dengan narasumber yang ahli di bidangnya. Kita sambut saja Dr. Jaya Santosa, spesialis obstetri dan ginekologi. Halo dokter. Ya, selamat pagi. Gimana dok kabarnya? Sehat-sehat. Iya dok. Oke, untuk tema kita kali ini dok terkait memahami gejala menopause. Memang banyak dikonsultasikan di praktek atau gimana nih dok? Iya banyak juga. Banyak juga dok di ya. Masyarakat juga banyak ya. Ya dok, siap dok. Apalagi kalau sudah mau peralihan menuju lansia dok ya, biasanya dok ya. Itu pasti banyak pertanyaan terkait menopause ini dok ya. Baik. Oke, siap dokter Jaya. Untuk pembahasan pertama mungkin Cila akan lebih tanya sebenarnya dok, menopause itu apa sih dok? Ya, jadi menopause itu sebetulnya ada proses alami yang terjadi pada wanita karena terjadi penurunan atau tidak berfungsinya, tidak diproduksi hormon estrogen oleh ovarium. Nah, itulah yang membuat wanita itu menopause. Biasanya menopause itu kalau didefinisikan biasanya proses di mana seorang wanita itu sudah tidak mengalami haid sama sekali selama setahun atau lebih. Berarti dok normalnya memang menstruasi, kita sudah pernah bahas di episode sebelumnya terkait menstruasi dok, gangguan menstruasi. Berarti menopause ini bukan suatu gangguan mens kan dok? Iya betul, bukan gangguan menstruasi, memang gangguan alamiah karena tidak diproduksinya hormon estrogen seorang wanita oleh ovarium atau indung telurnya tadi. Oke, siap dokter. Tadi karena tidak diproduksinya lagi estrogen dok ya, itu kenapa bisa terjadi seperti itu dok? Apakah ada pengaruh dari metabolisme atau seperti gimana dok? Ya, jadi memang seiring dengan bertambahnya usia, sehingga di tubuh kita itu ada yang namanya estrogen dan progesteron yang seyogyanya diproduksi terus, di mana estrogen itu diproduksi dirangsang oleh otak kita melalui hormon FSH namanya, follicle stimulating hormone. Nah, FSH itu merangsang indung telur untuk mengeluarkan estrogen. Nah, estrogen itu fungsinya apa? Selain untuk tubuh kita, selain itu juga menghasilkan sel telur. Sehingga suatu saat nanti ada kata terjadi pembuahan, bisa terjadinya sebuah kehamilan. Nah, pada menopause itu biasanya ovarium karena sudah fungsinya sudah tidak bagus sehingga dirangsang dengan FSH. FSH dirangsang terus tetap tidak keluar. Sehingga estrogen tidak bisa keluar dengan sebagaimana mestinya. Nah, sehingga terjadilah yang disebut tadi menopause dengan berbagai gejala-gejala tadi. Oke, siap dok. Berarti memang sebenarnya ini alami dok ya? Iya, sesuatu yang hal alami pada bukan wanita. sebagai suatu gangguan mens tadi dok ya? Iya, betul. Oke. Memang pengaruh usia bertambah, kemudian tadi usia yang rangsang-rangsang dari otak segala macam udah menurun dengan sendirinya gitu dok ya? Oke, siap dok. Nah, ini pertanyaan paling sering nih dok. Usia berapa sih dok sudah mulai terjadi menopause ini dok? Ya, bervariasi. Jadi biasanya antara 45 sampai 55 tahun. Nah, tergantung lagi pada wanita tertentu bisa saja menopause lebih dini. Ya, yang disebut menopause prekok. Ya, biasanya terjadi pada saat orang itu diangkat kandungannya karena suatu kanker, misalnya itu, atau kanker indung telur, maka mau tidak mau indung telur atau ovarium diangkat. Sehingga mau tidak mau saat itu juga dia akan mengalami menopause. Oke, siap dok. Berarti memang beda-beda dok ya, karena ada kalau pasien datang ke praktek konsul dok, ada yang masih 40-an, sudah ada gejala-gejalanya, bahkan ada yang 50 juga masih dok ya? Iya, betul. Tergantung tadi kondisi dari kandung telur dan ovariumnya dok ya? Oke, siap dokter. Kemudian dok, perubahan apa saja dok yang biasanya terjadi selama menopause ini dok? Jadi perubahan-perubahan pada menopause itu banyak ya, jadi yang jelas karena perubahan estrogen tidak terbentuk, estrogen yang sangat rendah itu akan berdampak dari gejala sampai gejala pada pembuluh darah. Oke dok. Ya, gejala pembuluh darah apa? Biasanya pembuluh darah itu dengan adanya estrogen akan menjadi elastis, sehingga segala penyakit itu masih bisa dicegah. Tapi kalau dengan gangguan pembuluh darah pada menopause tidak ada estrogen,
maka pembuluh darah itu menjadi kaku, tidak elastis lagi, sehingga memudahkan terjadi penyakit metabolik, misalnya timbulnya plak, ya. Jadi di dalam pembuluh darah selain kaku, kemudian ada menempel lemak-lemak di tubuhnya itu, ya, itu menyebabkan gangguan jantung, penyakit darah tinggi. Kemudian pada muskuloskeletal, jadi pada otot dan tulangnya. Nah, biasanya estrogen itu kalau ada dengan kalsium itu akan diserap oleh tubuh dengan bantuan vitamin D akan menjadi tulang. Oke, Dok. Nah, tulang itu akan menjadi kompak bagus dan lebih elastis kalau ada estrogen. Tetapi kalau tidak ada estrogen, walaupun kita minum kalsium dengan vitamin D, tulangnya tetap akan terbentuk, tetapi padat tapi rapuh, tidak elastis, gampang patah. Makanya seorang wanita yang sudah menopause harus lebih hati-hati dalam hal mau ke kamar mandi, takutnya kepleset. Nah, kalau kepleset karena tulang gelang panggulnya gampang patah itu. Ya, itu pada muskuloskeletal. Kemudian pada kandungan sendiri. Jadi biasanya libido seorang wanita menurun. Ya, selain itu karena cairan vagina juga menjadi lebih kering. Gitu. Banyak, Dok, ya terjadi perubahan, Dok, ya. Makanya mungkin kalau kata orang dulu nih, Dok, wanita kalau udah menopause sering sakit-sakitan, memang benar, Dok. Iya, betul. Itu secara umum ya, gejalanya banyak ya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki itu muncul semuanya. Oke, Dok. Ya, makanya seorang wanita udah menopause karena kita harus bisa memahami gejalanya apa. Mau di swing, jadi emosinya labil. Tiba-tiba sedih, tiba-tiba emosi gitu. Itu karena apa? Estrogen itu sangat menurun. Ya, bisa juga dari kepala, misalnya apa? Sering sakit kepala, susah konsentrasi. Nah, turun lagi ke wajah. Biasanya hot flushing. Jadi wajah kita seperti panas, seperti semburan api sampai di leher. Nah, kemudian apa lagi? Sering berdebar-debar, rasa cemas berlebihan, susah konsentrasi, kemudian kulit jadi kering, gitu. Dan samping itu, apalagi kalau wanita dengan sebelumnya ada gangguan penyakit sebelumnya, nah kita harus lebih hati-hati. Misalnya sebelumnya ada diabetes, ada darah tinggi, atau penyakit jantung, harus lebih hati-hati lagi. Oke, siap, Dok. Ternyata bukan hanya physically, Dok, ya. Ternyata mental juga dipengaruhi, Dok, betul. ya. Bahkan ada kata-kata yang bilang lebih labil lah, Dok, setelah habis menopause. Ternyata ini benar, Dok, ya? Iya, betul. Karena pengaruh hormon estrogen tadi. Oke, siap, Dok. Tadi saya sempat garis bawahi, Dok, terkait ada penyakit-penyakit tertentu yang menyebabkan precox dini, Dok, ya. Menopause precox atau precox dini gitu, Dok. Itu penyakit apa aja, Dok, selain tadi diangkat ovariumnya gitu-gitu, Dok? Iya, jadi biasanya ada beberapa, kalau misalnya kita kalau kanker ovarium atau kanker indung telur, Dok. Itu kan biasanya sifatnya kan ganas itu. Jadi biasanya ya sebabnya estrogen tadi, maka ovarium harus diangkat karena yang menghasilkan estrogen adalah ovarium. Jadi indung telur diangkat. Atau misalnya penyakit kanker payudara. Dok. Biasanya dokter bedah, wah ini curiga kanker payudara ini. Dia ngangkat tumor payudaranya, kita suruh ngangkat indung telurnya. Jadi bersamaan begitu. Karena saling mempengaruhi, Dok, ya, untuk terkait hormon ini, Dok, ya. Iya, betul. Jadi kanker payudara kan estrogen dependen, tergantung estrogen. Oke, siap, Dok. Kalau penyakit-penyakit komorbid yang lain kayak diabetes gitu-gitu mempengaruhi menopause precox nggak, Dok? Tergantung ya. Kalau memang penyakitnya sudah parah, biasanya kan yang mempengaruhi menopause itu kan selain faktor genetika, nutrisi, nah, penyakit tertentu. Nah, karena penyakit-penyakit tertentu bisa mempercepat terjadinya proses menopause. Oke, siap, Dok. Wah, ternyata selain tadi memang proses alami, ada faktor-faktor dari tubuh kita sendiri, Dok, ya, yang bisa mempercepat, Dok, ya. Oke, siap, Dokter. Kemudian, Dok, setelah tahu perubahan tadi yang terjadi, sebenarnya gejalanya premenopause nih apa sih, Dok? Kan pasti kita punya sinyal nih, Dok, sebelum bentar lagi aku menopause nih. Ini gejala-gejalanya apa aja sih, Dok, sebenarnya yang perlu kita ketahui, Dok? Jadi biasanya gejala-gejala premenopause itu biasanya mirip-mirip yang mendekati menopause ya, karena kalau premenopause estrogen mungkin masih diproduksi tapi jumlahnya sangat kecil. Mungkin paling sering adalah gangguan siklus haidnya. Mungkin haidnya biasanya bisa sebulan sekali normal, ini bisa 2-3 bulan tidak haid. Lama-lama 4 bulan, 6 bulan, sampai setahun, bahkan lebih. Nah, kalau sudah lebih dari setahun atau lebih sudah tidak haid, disebut sudah menopause.
Nah, gejala premenopause ya mirip-mirip seperti tadi. Kalau memang tidak terlalu berat, biasanya ya tidak seperti yang pada betul-betul habis estrogennya. Iya, Dok. Tetapi kita ingat bahwa masyarakat Indonesia cenderung masyarakat yang religi. Kebanyakan mereka itu bisa menerima. Beda dengan negara-negara barat mungkin kan, wah saya nggak mau ini menopause seperti ini, keluar seperti ini. Maka harus mencari alternatif macam-macam caranya. Sehingga sifat-sifat yang terjadi pada wanita menopause di negara-negara barat itu keluhannya lebih banyak dibandingkan dengan di negara kita. Gitu. Makanya kita kan kebanyakan hormon estrogen jarang laku di Indonesia. Makanya jarang-jarang kita mau cari lagi hormon estrogen untuk meningkatkan estrogen yang pada wanita menopause tadi susah nyarinya kadang-kadang. Gitu Dok ya. Berarti memang sebenarnya sama nggak sih Dok sama gejala kalau kita mau ngalami mens biasa Dok, kayak kram perut atau gimana gitu Dok, gejala yang untuk premenopause ini Dok? Tidak sih, biasanya premenopause cuma gejalanya gangguan haidnya, bukan siklus haidnya saja. Kadang-kadang kacau, 1 bulan bisa 2 kali, 3 kali, sering-sering juga tidak haid. Nah, seorang ibu kadang pikir mulai gelisah, ya paling sering itu rasa cemas. Pasien-pasiennya banyak yang bilang, gimana Pak Dokter? Iya saya gampang marah loh, susah sekali tidurnya, bilang. Karena mukanya panas, iya bisa panas, masih haid, masih cuma karena 6 bulan, tidak haid sudah. Nah saya bilang, ini gejalanya. Dia bilang, iya apa yang dokter katakan itu semuanya benar, bilang. Pada saya semuanya gitu. Padahal memang sesuai teori Dok ya, bahwa itu gejala-gejala premenopause Dok ya. Ini kira-kira berapa lama Dok durasinya? Misalnya nih, Cila menopausnya di 50 tahun. Apakah premenopause itu bisa terjadi dari umur 45 atau gimana Dok durasinya? Jadi untuk jadi menopause dari premenopause itu paling ya tidak terlalu lama, bisa sampai 1 tahun 2 tahun gitu. Jadi kan gejala sudah muncul. Oh ada orang 45 tahun. Nanti kadang 47, 48 sudah menopause. Gitu. Karena dari awal sudah, kita juga berpikir bahwa usianya udah mendekati usia-usia menopause, otomatis kita harus aware Dok ya, bahwa telat mens ini atau gangguan siklusnya udah salah satu pertandanya Dok ya. Ya, apakah memang gangguan hormonalnya? Karena orang kan kalau gangguan hormon juga bisa terjadi ya Dok. Misalnya karena sudah pakai pil KB yang suntikan 3 bulan, kan umumnya tidak haid. Wah apakah saya menopause ini ya? Ya tergantung. Nah, Dok. Tapi lebih pastinya lagi, ya diperiksa kadar hormon tadi kan, estrogennya kan pasti rendah. Terus FSH-nya sangat tinggi. Karena dirangsang-rangsang ovarium dengan FSH kok nggak mau keluar estrogennya. Dirangsang lagi, nggak keluar lagi estrogennya. Otomatis kalau dicek di laboratorium, maka FSH-nya sangat tinggi. Nah, karena estrogen dirangsang tidak keluar, estrogennya pasti rendah. Nah, 2 hormon itulah kita periksa untuk menentukan, oh iya ibu ini sudah menopause atau belum. Oke Dok, berarti memang kita juga perlu tahu Dok ya, bahwa ini suatu kondisi menopause atau suatu kondisi abnormal Dok ya. Betul. Oke, itu jadi kalau misalnya Cila mengalami hal seperti itu Dok, kira-kira kapan Cila harus khawatir konsultasi? Apakah segera langsung konsultasi ke dokter? Misalnya saya mengalami premenopause-nya 6 bulan tidak mens Dok. Nah itu apakah udah biarin mau menopause, ataukah Cila harus langsung berkonsultasi segera Dok dengan SPOG Dok? Jadi kan premenopause sampai menopause itu kan dampaknya sangat luas. Iya Dok. Ya, dampak terhadap apa? Terhadap tubuh kita sendiri, terhadap kesehatan kita sendiri. Jadi biasanya pada wanita itu kan sebelum menopause pasti mulai timbul gejala, terutama siklus haidnya tidak teratur. Bisa 3 bulan, bisa 4 bulan, bisa 6 bulan, bisa juga sebulan 2 kali sampai 3 kali. Nah kemudian tadi itu paling sering itu suasana hati tidak nyaman. Jadi mood swing, jadi perasaan cemas, terus kemudian rasa tidak enak. Nah itu sudah mulai gejala-gejala. Nah sebaiknya ya harus segera diperiksakan. Di samping itu kita harus periksa semuanya, medical check up istilahnya kan, apakah ada penyakit-penyakit lain bawaan yang kita sudah dapatkan, sehingga dengan menurunnya estrogen, penyakit yang tadinya jantung akan lebih berat. Karena estrogen sudah berkurang. Gitu. Demikian juga penyakit-penyakit lain. Gitu. Jadi oleh karena itu penting. Misalnya kadang sekarang ada pemeriksaan kan kepadatan tulang, bone densitometry diukur. Oh, biasanya pada wanita atau laki-laki udah 40 tahun itu sudah mulai terjadi osteoporosis. Oleh karena itu harus mempersiapkan diri. Bagaimana tetap akan terjadi tapi bisa lambat terjadinya. Ditunda ya, memang salah satunya berkaitan erat tuh Dok. Biasanya kalau kita dengar tuh menopause dan osteoporosis Dok. Ya. Memang suatu hal yang berkaitan erat Dok ya. Iya. Karena kepadatan tulang tadi Dok. Tulang ya. tadi ya.
Oke oke dok. Kemudian dok, tadi seperti dokter Jaya bilang mood swing dok. Iya. Nah kan bisa juga dok, tanpa harus menopause. Wah, cewek-cewek biasanya sering mood swing sih dok. Iya. Jadi kapan kadarnya itu bahwa oh ini nih mau menopause atau mood swing yang biasa dok? Itu ada pertandanya nggak sih dok? Biasanya kalau mood swing kadang-kadang kan wanita kan menjelang menopause pun juga menjelang menstruasi pun juga Ya mood betul, swing betul, ya. betul. Tapi biasanya itu diketahui biasanya pada usia. Usia 45 tahun ke atas itu biasanya ada mood swing seperti itu pada. Kalau di luar itu mungkin masih dianggap haid normal, mungkin pengaruh faktor lainnya. Oh, oke, siap dokter. Kemudian dok, pemeriksaan tadi seperti yang dokter bilang untuk memastikan kondisi ini ada hormonal saja dok ya. Apakah ada pemeriksaan lain dok? Sebaiknya pemeriksaan lain juga diperiksa. Oke, Tapi dok. untuk kita menentukan bahwa kita itu sudah menopause apa tidak, ya 2 macam hormon tadi ya. Ya FSH, estrogen, Oke, karena progesteron juga pasti rendah semangat itu. Tapi Hmm. pemeriksaan lain itu penunjangnya. Nah, apa ya, misalnya kita kan lihat kolesterol. Kadang-kadang kan dengan estrogen yang sudah tidak ada, pola makan yang tidak terjaga, tiba-tiba kolesterol kita tinggi. Oke dok. Gitu. Ternyata estrogen ini penting banget dok ya. Sangat penting, Ternyata ya. fungsinya buat tubuh wanita Betul. dok ya, terutama dok ya. Oke dok. Kemudian menyinggung tadi dok, terapi hormon dok yang sering kadang-kadang digunakan untuk tadi dokter bilang di negara barat Maju, dok ya. ya. Itu apa perlu dok untuk pasien-pasien dengan menopause dok? Sebetulnya kalau memang sangat mengganggu diperlukan. Karena kalau mengganggu sampai pasien sangat stres banget kalau itu. Di negara barat pasien stres itu banyak. Jadi karena itu, kadang-kadang keluhan sangat membantu. Misalnya keluhan sangat berat, nah itu kita perlu kasih estrogen. Nah, estrogennya berbeda dengan estrogen dari pil KB ya. Sebaiknya estrogen pil KB kan sintetis. Kalau kita pakai estrogen alamiah. Ya. Oke, siap-siap dokter. Ini pembahasannya menarik, tapi saya izin jeda iklan sebentar dulu dok ya. Oke pemirsa Sehat TVRI di rumah, jangan kemana-mana, tetap di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Perkembangan era digital ditandai dengan bergesernya interaksi sosial ke ruang-ruang digital. Namun berbagai perilaku di dunia nyata pada akhirnya ikut terbawa ke ruang digital. Salah satunya adalah perilaku bullying. Kadang kita menyebutnya dengan istilah cyberbullying. Perilaku cyberbullying sendiri mengacu pada tindakan yang bertujuan mengancam, melecehkan, merendahkan martabat seseorang dengan cara mengejek, menghina, berperan penting dalam mencegah stunting. Cukupi gizi, lengkapi imunisasi dan sanitasi. Tumbuh kembangnya kan sempurna dan bahagia. Cegah stunting itu penting. Isi piring itu penting. Beri ASI itu penting. Bebas cacing itu penting. Ayo bersama-sama cegah stunting. Hidup sehat dan sejahtera untuk masa depan yang cerah. Oke pemirsa Sehat TVRI di rumah, kembali lagi di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Masih bersama saya Dr. Cila dan juga narasumber kita Dr. Jaya Santosa, spesialis obstetri dan ginekologi dalam bahasan tema memahami gejala menopause. Oke Dr. Jaya,
di sesi 1 tadi kita udah bahas panjang lebar terkait penyebab dan gejala-gejalanya dok. Ini mau dibahas lagi terkait pemeriksaan dok. Tadi yang diperlukan untuk memastikan kondisi menopause ataupun komplikasi terkait kondisi menopausnya dok. Silahkan dok. Baik, jadi memang untuk menentukan apakah ibu ini sudah menopause atau tidak, ya biasanya pemeriksaan utama itu estrogen, progesteron, dan follicle stimulating hormone FSH. Ya, pada pemeriksaan pasti ditemukan FSH sangat tinggi. Kenapa? FSH itu akan merangsang ovarium terus supaya keluar estrogennya. Nah, estrogen dirangsang tidak keluar. Estrogen tidak, maka FSH akan merangsang terus. Akibatnya begitu diperiksa di laboratorium, kadar FSH sangat tinggi. Kan karena ovarium dirangsang terus tetapi tidak menghasilkan estrogen, maka hormon estrogen maupun progesteron begitu diperiksa akan sangat rendah. Itu yang spesifik ya untuk mengetahui bahwa pemeriksaan laboratorium penunjang yang untuk menentukan apakah dia menopause atau tidak. Tetapi ada beberapa pemeriksaan lanjutan atau pemeriksaan lainnya yang tidak kalah pentingnya. Kenapa? Pemeriksaan laboratorium untuk menentukan apakah memang kita sudah punya penyakit metabolis. Misalnya ada diabetes. Nah, diabetes itu kan akan mempengaruhi proses penyembuhan kita karena estrogen itu manfaatnya sangat banyak sekali. Nah, apakah ada diabetes? Pemeriksaan profil lipid, periksa kolesterolnya. Apakah kolesterol itu sudah tinggi? Apalagi yang namanya LDL ya, low density lipoprotein itu biasanya harusnya rendah. Nah, pada orang-orang tertentu malah tinggi. Itu namanya kolesterol yang jahat ya. Nah, kolesterol yang baik hati biasanya HDL, high density lipoprotein. Itu bagus, malah turun. Nah, itu kan menyebabkan plak. Ya, jadi ibaratnya kalau pipa air itu ada karat-karatnya di dalam pipa air itu. Sehingga aliran darah tidak lancar. Kemudian pembuluh darah jadi kaku. Nah, disitulah awal mula terjadinya serangan jantung. Dan jangan lupa pemeriksaan ginjal juga diperiksa, tes fungsi ginjal. Apakah ginjal kita masih bagus apa enggak, ureum kreatinia. Gitu. Jadi tadi tidak kalah lagi, apakah pemeriksaan bone densitometry, kita lihat kepada tulang kita, apakah memang sudah terjadi osteoporosis, seberapa jauh. Sehingga dengan ada ini kita bisa memberikan alarm buat kita, apa yang bisa kita lakukan, apakah kita harus minum kalsium, apakah harus minum estrogen, apakah harus pola makan kita seperti apa, gitu. Oke, siap dok. Ternyata untuk menentukan awalnya ini menopause memang ke dokter obgyn. Tapi kalau nanti ada penyulit-penyulit seperti serangan jantung, tulang itu konsulnya ke dokter yang lain ya, ke divisi lainnya ya. Kalau ada jantung ya silakan Anda ke kardio, gitu. Tapi patok pertama kita tentukan dulu ini menopause atau enggak dok ya, dari tadi pemeriksaan FSH dan estrogen. Oke, siap dokter. Tadi di sesi 1 dokter sempat membahas terkait terapi hormon dok. Perlu atau tidak? Apakah memang semua pasien menopause yang mungkin masih butuh lah kiranya estrogen tadi dari penilaian medisnya itu bisa kita terapikan ke pasien dok? Bisa, itu bagus juga sebenarnya kalau memang sangat mengganggu. Oke dok. Sehingga aktivitas si ibu ini terganggu, aktivitasnya tidak bisa apa-apa, biasa bekerja jadi tidak nyaman, bisa kita terapi. Namanya terapi suli hormon. Ya. Jadi hormon kita berikan, usahakan hormon estrogen alamiah. Oke dok. Bukan estrogen yang sintetis. Kayak sintetis contohnya pil KB. Pil KB juga estrogen, isinya estrogen dan progesteron. Ada estrogen saja, ada progesteron saja. Untuk menyesuaikan biasanya hormon progesteron. Nah, tetapi kalau untuk ini bisa estrogen dikombinasi dengan progesteron. Ada orang takut kan, estrogennya takutnya kena kanker payudara. Betul. Oke, dikombinasi dengan progesteron. Nah, biasanya hormon itu estrogen yang estrogen alamiah. Ada kok sekarang di Indonesia yang sudah ada itu biasanya yang patch masih ada. Jadi kayak krim tapi estrogen murni digosok di tangan setiap hari. Ya, jadi kayak ada kecil, masukin digosok tangan sampai lalu selesai. Tiap hari kita pakai. Itu satu cup itu isinya untuk 1 bulan memang. Itu estrogen. Nah, yang ada lagi estrogen yang kombinasi. Nah, biasanya banyak, saya punya pasien dulu ya, masih umur 50-an itu udah tidak enak keluhannya. Jadi saya kasih estrogen, zaman dulu kan bilang coba aja 2 tahun sampai 5 tahun. Saya ketemu tahun kemarin sampai 64 tahun masih konsumsi. Mukanya betul-betul cerah. Saya juga takut, karena kan masih ada belum rekomendasi untuk memakai jangka panjang. Tapi
walaupun tidak rekomendasi, tapi ada yang mengatakan di teori bahwa jangka panjang pun masih aman-aman saja. Selama oke, kita harus rajin memeriksanya, misalnya mamografi, Oke, Dok. apakah tidak. Justru karena itu ibu ini jalannya tegak, jantung juga bagus. Oh. Gitu. Jadi kenapa? Dia bilang, ibu dapat dibeli di mana? Saya beli di luar negeri. Di Indonesia kan tidak ada memang. Iya, saya pesan. Bilang Oh, kombinasi, oke, namanya oke, dokter. generiknya Tibolon. Sekarang namanya Tibolon. Tapi merek dagangnya ya ada kok yang Banyak, Dok, ya. Iya, Dok. Gitu. Ternyata ada baiknya, ada enggaknya juga, Dok, ya, dengan Ya. terapi hormon ini, Dok, ya. Tuh. Memang dia bisa menyelesaikan gejala-gejala menopause, tapi ada efek kayak tadi kanker payudara, Ya. Dok, ya, kalau terlalu Itu berlebihan. dikhawatirkan gitu, Oh, iya, ada Dok, jantungnya. Tapi ada beberapa penelitian enggak apa-apa, aman-aman saja. Gitu. Makanya saya bilang pasien saya, cuman ya kita kan enggak bisa ngomong berapa. Cuma melihat pasien saya umur 64 tahun. Oh, Tahun oke, lalu Dok. kontur, jarak tegak, mukanya glowing, mengkilap betul. Ibu perawatan di mana? Enggak, masih minum, masih. Oh, alah, udah berapa puluh tahun? Berapa? Iya, berapa puluh tahun? Iya, Dok, ya. 16 tahun dia minum. Wah, agak ngeri-ngeri juga saya dengar. Tapi ternyata mungkin manfaatnya lebih banyak ya, Dok, ya, Iya. dengan dia sering check up rutin, Dok, Iya. ya. Oke, oke. Selain itu, Dok, ada lagi, Dok. Tadi katanya beda dengan yang di pil KB, Dok. Iya. Obat minum ada nggak, Dok? Iya, itu biasanya yang diminum tuh yang kayak tadi estrogen alamiah atau kombinasi Tibolon tadi diminum. Oh, itu Tapi ada pil. estrogen yang pil juga ada, estrogen only ya. Ah. Tapi ada estrogen yang bentuk pads kayak pasta. Oh. Jadi dioles di tangan, itu sudah ada di Indonesia juga ada. Ah. Kita sering pakai pasien-pasien itu pakai itu. Hmm. Karena yang kayak Tibolon itu sudah susah mencarinya. Saya cari sampai ke Jakarta, sudah nggak ada lagi, di luar negeri adanya. Jadi banyak pasien yang ambil di mana? Ambil di Singapura, ambil di Malaysia. Oh, alah. Gitu. Tapi efeknya sama, Dok. Jadi kan kayak macam lotion gitu, Dok. Iya, krim cuma dioles di tangan. Ah. Tapi kalau kelebihannya kalau dia pakai estrogen, kan wanita kan udah menopause kan kulitnya jadi kering, Iya, Dok, betul, Dok. jadi keriput. Iya, Dok. Nah, pakai itu. Jadi enak lagi. Dan keluhan biasanya kalau wanita kalau udah kulitnya kering, sering gatal. Betul, Dok. Nah, gatal dikasih obat ya? Hilang. Obatnya habis ya muncul lagi. Betul. Ya, jadi satu jalan apa? Sumbernya dari mana? Oh. Kekurangan estrogen. Karena keluarnya sangat banyak tadi kan. Iya, Dok. Dikasih estrogen, sudah mulai bagus lagi. Mulai kulitnya jadi elastis. Oh. Jadi keluhan gatalnya sudah banyak berkurang. Wah, ini membuka cakrawala ya, Dok, ya, Iya. pergatal-gatalan nih, Dok, ya. Ternyata di lansia juga harus dipertimbangkan Iya. kekurangan estrogen, Dok, Iya, ya. betul. Oke, oke, siap, Dokter. Ada lagi, Dok, jenis obat-obatannya, Dok? Ada juga misalnya kalau misalnya kita takut dengan obat-obatan, itu ada namanya kayak fitofarmaka. Oke, Dok. Jadi kayak dari tumbuh-tumbuhan kita dapatkan. Itu ada. Tapi namanya disebut juga fitoestrogen karena dari tumbuhan, estrogen didapatkan dari tumbuhan. Oh. Tapi memang efeknya berbeda dengan yang memang estrogen alamiah tadi. Berbeda. Jadi biasanya kalau dengan pemberian fitoestrogen itu banyak keluhan jadi banyak berkurang. Keluhannya, misalnya hot flashes, semburan panas, sering berdebar-debar. Iya, Dok. Itu mood swing itu juga agak berkurang kalau dengan fitoestrogennya. Tetapi memang itu tidak sebagus kalau pemakai estrogen alamiah tadi. Oke, oke, oke. Siap, Dokter. Ini ngomong-ngomong tadi masalah perubahan, Dok. Jadi memang pada sebagian besar lansia yang biasanya cerita, Dok, curhat, kontrol ke Cila, Dok. Itu kadang-kadang bilang gini, Dok. Saya kalau selama menopause ini seperti kehilangan jati diri, Dok. Nah, itu tuh memang alami seperti itu atau gimana, Dok, menyikapi kehilangan jati diri yang dimaksud ini, Dok? Ya, betul. Jadi kan seperti tadi bilang, terutama untuk orang-orang di negara maju, rasanya itu kan emosi jadi labil, Betul, Dok. gampang curiga, Betul, Dok. kemudian berpikir apa-apa dikit, berpikir, ada apa ini, ada apa ini. Nah, itu ciri khasnya mereka. Nah, itu kadang-kadang sampai ya kita karena perlu konsultasi sama psikiater. Kenapa kok sampai begini, orang tua saya sampai begini. Nah, setelah diteliti ya gejala-gejala menopause tadi, mereka tidak mau menerima. Seperti kata di Indonesia kan, orang Indonesia lebih religi, jadi lebih menerima. Ya sudahlah, memang umur kita sudah sebegini. Jadi lebih positifnya. Karena kan orang Barat, saya tidak mau. Bilang saya tidak mau saya masih bisa aktif, apa yang harus saya kerjakan, harus bisa saya kerjakan. Nah, cara berpikir mereka begitu sehingga keluarnya banyak. Ya, jadi ya mengatasi tadi sudah. Kalau memang itu terjadi, terpaksa kita berikan estrogen. Terapi hormon tadi, Dok, ya. Berarti memang sebetulnya kehilangan jati diri maksud ini normal, Dok, ya. Normal, ya. Setelah menopause terjadi, Dok, ya. Oke, Dok. Kemudian, Dok, bagaimana pola hidup seperti makanan, olahraga, jam tidur itu bisa mempengaruhi dari gejala menopause sendiri, Dok? Ya, betul. Jadi kan jangan sampai begitu kita menopause, semua aktivitas kita ditinggalkan. Sehingga akan mempererat
memperberat ya. Ada penyakit ya penyakitnya akan lebih berat, keluhan kita akan bertambah. Jadi sebaiknya menjaga ya, jadi makan yang seimbang. Oke, Ya makanan banyak berserat, Oke dok. biji-bijian, makan protein. Oke. Ya tuh protein bisa apa? Ikan laut itu banyak DHA-nya. Nah DHA-nya kan untuk mencegah terjadinya aterosklerosis tadi. Ya, jadi itu. Kemudian olahraga juga ya. Olahraga yang baik apa? Karena faktor usia, olahraga yang ringan. Misalnya apa? Jalan, berenang bagus kalau mau. Ya, mau jogging boleh, bersepeda juga bagus. Nah, jangan lupa lagi olahraga beban juga baik. Beban itu supaya apa? Tulang-tulang kita itu jadi kuat, tetap kompak, tidak gampang fraktur ya, tidak gampang patah tulangnya. Itu olahraganya. Terus makanannya juga. Nah, berat badan kita harus dijaga. Jangan sampai kita jadi over. Karena pada orang sudah menopause, tulang kita keropos sudah terjadi, osteoporosis terjadi, dikasih beban kita yang lebih berat, tambah sakit tulang kita nanti itu. Tulang pinggang misalnya. Saya ini kan pernah sampai saya lihat, wah saya ini over. Kalau sudah pakai jalan, apa dikit sakit pinggang saya. Orang bilang saraf kejepit, ya mungkin nambah HNP kan. Tapi begitu saya turunkan sampai 2 kilo, 3 kilo, sudah enak lagi sudah. Gitu. Kalau untuk jam tidur sendiri dok, memang benar nggak sih dok orang menopause itu lebih banyak tidurnya katanya dok? Terbalik. Jadi kalau terbalik. sulit untuk tidur, ya saya bilang banyak orang perempuan kan datang, entah wanita, entah laki-laki ya sama. Makin umur orang jam tidur terbalik, makin kurang. Ya saya bilang kan, kok saya kurang tidur, bagaimana? Dia bilang, ya saya bilang kalau kurang tidur itu, yang penting kalau itu kita tidak melihat harus sekian jam tidur. Bagi saya itu yang penting tidur itu nyenyak. Gitu. Jadi tidurnya pules, entah 4 jam, 5 jam, yang penting pules, nyaman tidurnya, itu lebih baik daripada ibu kayak tidur ayam terbangun tapi 10 jam sehari. Ya, yang penting kualitas tidurnya harus baik, gitu aja. Oke, siap dokter. Ini membuka cakrawala lagi ya dok ya, persiapan menuju menopause. Menopause ya. Kita harus diet berarti dok ya. Supaya menopause lebih terjamin dok ya. Oke dok, dari pengalaman dokter sendiri dok, tantangan yang sering dialami pasien dok selama menopause yang dicurhatkan ke dokter itu apa sih dok? Jadi ya tadi, dia kadang-kadang seorang wanita banyak yang tidak terima. Aku kok jadi begini ya. Nah, padahal aku dulu masih muda seperti ini, aku jadi tidak bisa melakukan ini itu. Ya itu lagi keluhannya sering seperti itu. Ya kita harus jelaskan bahwa menopause ada suatu proses alamiah yang terjadi pada setiap wanita. Ya cuman tergantung kita menyikapinya, tergantung kita merawat tubuh kita. Dia bilang kalau ibu mau ya dijaga, berat badannya harus ideal, pola makan harus seimbang, ya, terus harus ada olahraga, dan jangan lupa kita banyak lingkungan kita yang bisa untuk bersosialisasi sesama umur kita, supaya kita bisa olahraga rame-rame, ngomong bersama, mau nyanyi bersama, itu kan salah satu yang menghibur kita. Gitu. Oke. Sebetulnya banyak dok yang denial, nggak mau menerima ini dok ya. Kemudian dok ini juga pertanyaan yang sering Cila dengar nih dok, terkait hubungan seksual dengan suami dok. Apakah benar ketika kita sudah menopause sudah nggak ada ibaratnya libido, keinginan ya libido untuk berhubungan dengan suami dok? Ya, jadi memang kan estrogen ini manfaatnya sangat banyak ya. Nah, saya katakan tadi kalau begitu hormon estrogen tidak diproduksi, maka dampaknya terdapat organ reproduksi. Nah, apa? Jadi ya pasti tidak haid, kemudian dinding cairan vagina menjadi kering. Kemudian libidonya pasti menurun. Nah, libido menurun, vagina kering, sehingga pada wanita itu malas untuk berhubungan. Kenapa? Pasti sakit siap akan berhubungan. Gitu. Nah, menyikapi ini bagaimana? Ya, banyak cara, itu kan. Misalnya supaya tidak kering, kan sekarang banyak gel yang bisa dipakai. Kalau sangat-sangat mengganggu betul, ya estrogen alamiah kita bisa pakai.
Berarti memang sebenarnya normal dok ya, maksudnya takutnya dengan sudah tidak bisa berhubungan, maksudnya bukan tidak bisa dok ya, tapi susah mau melakukan dok ya. Itu tapi banyak juga yang bisa kita siasati dok ya. Betul. Terkait penggunaan gel segala macam. Kemudian dok, untuk nutrisi tadi dok, seperti yang dokter bilang kan perlu ada beberapa tambahan banyak protein dan lain-lain. Itu ada yang direkomendasikan lagi nggak dok kepada yang sudah menopause nih dok, untuk tidak lebih parah gejala yang dialaminya dok? Ya, jadi nutrisi penting, perlu kalsium juga perlu ya. Kalsium harusnya dengan vitamin D3. Vitamin dengan vitamin D3 itu akan menjadi tulang. Ya, daripada kalsium sendiri. Jadi perlu konsumsi itu. Kemudian ya tadi proteinnya untuk menjaga massa otot kita. Karena massa otot manusia itu setiap tahun akan berkurang dengan bertambahnya usia. Oke dok. Nah, massa otot itu akan diisi oleh dengan protein tadi. Ya, protein paling bagus ya pakai protein yang dari ikan laut tadi, supaya tidak banyak mengandung kolesterol yang sangat tinggi gitu loh. Jadi itulah pemberian konsumsi, apalagi serat penting. Ya, serat itu untuk membuat kita lebih lancar buang air besarnya. Serat itu juga akan mengikat lemak-lemak yang kita makan tadi sebagian, sehingga mudah dikeluarkan. Kacang-kacangan. Nah, kacang-kacangan ini penting kenapa? Karena kacang-kacangan itu mengandung fitoestrogen. Ya, fitoestrogen. Jadi estrogen yang mirip dengan estrogen yang biasanya estrogen alami yang kita bisa dipakai pada wanita yang sudah menopause. Sehingga keluhan yang biasanya muncul tadi, yang kurang bisa tidur nyenyak, sering tersinggung, food flushes, itu banyak berkurang. Oke dok, ini kacang-kacangan seperti apa dok? Nah betul, kacang-kacangan itu yang baik siapa? Semua kacang-kacangan bagus katanya. Tetapi dari penelitian tuh biasanya kacang yang dipakai untuk kalau di Jawa itu kue lepet gitu loh. Nah itu isi kacangnya, kacang-kacangnya isinya warna yang tidak beraturan, ada warna coklat, ada warna putih itu. Nah seperti mirip kacang kedelai tapi warnanya merah, ada yang coklat. Nah itu secara teliti fitoestrogen sangat tinggi. Dan berikut lagi apa? Penelitian berikutnya terkait kulit bengkuang, bukan bengkuangnya. Kulit bengkuangnya. Mau diapain terserah. Mau dijadikan sayur, mau dijadikan apa silakan aja. Itu fitoestrogen sangat tinggi. Wah, habis ini saya mau cari kue lepet kayaknya. Karena ternyata kandungan estrogennya tinggi. Iya, kacang-kacangnya itu. Oke, siap dokter Jaya. Ini saya izin jeda iklan sebentar lagi dok. Baik. Oke pemirsa Sehat TVRI di rumah, jangan kemana-mana, tetap di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Kok dibakar sih? Lah, emangnya kenapa? Kan ada cara lain, kita bisa mengolah sampah tanpa rusak lingkungan. Yuk, aku punya beberapa tips untuk kamu. Pertama, memisahkan sampah sesuai jenisnya. Cara pertama yang dapat kamu lakukan untuk pengolahan sampah dapat dimulai dengan memisahkan sampah menjadi 2 bagian, yakni organik dan anorganik. Kedua, melakukan zero waste. Konsep zero waste yang mulai sering disuarakan agar manusia mulai peduli dengan alam dapat diwujudkan dengan menggunakan barang-barang yang tidak habis dipakai. Salah satunya, seperti mengganti plastik dengan tas belanja kain. 3. Membuat pupuk dari sampah organik. Daripada membiarkan sampah organik berbau busuk karena bakteri pengurai, ada baiknya kamu melakukan daur ulang dengan menjadikannya sebagai pupuk kompos pada tanaman. 4. Melakukan daur ulang pada sampah anorganik. Sama seperti konsep 3R, kamu dapat membantu pengolahan sampah dengan memilih barang-barang yang masih dapat digunakan kembali. Nah, sekarang udah ngerti kan? Sayangi bumi, langkah kecil, dampak besar. Sebuah persembahan dari Bumi Borneo. Menampilkan keelokan warisan sejarah, mahakarya budaya tradisional,
bersatu padu dengan budaya modern. Petualangan tak ternilai dalam asrinya hutan tropis Kalimantan. Berpadu debur ombak, menyisir di atas pasir nan lembut. Pesona nirwana di timur Kalimantan. Oke pemirsa Sehat TVRI di rumah, kembali lagi di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Masih bersama saya Dr. Cila dan juga narasumber kita Dr. Jaya Santosa, spesialis obstetri dan ginekologi dalam bahasan tema memahami gejala menopause. Oke Dr. Jaya, ini kita sudah masuk di sesi ketiga. Ini biasanya di sesi ini Dok, Cila akan meminta klarifikasi dari Dr. Jaya terkait pernyataan-pernyataan yang sudah Cila kumpulkan, baik itu dari netizen Dok maupun dari kabar-kabar di luar sana Dok ya terkait menopause ini. Saya akan bahas di sesi mitos atau fakta. Dr. Jaya, ini ada properti yang sudah kita siapkan, ada mitos atau fakta. Nanti setiap pernyataan yang Cila sampaikan, dokter acungkan yang mana mitos, yang mana fakta, kemudian alasannya Dok ya. Oke, siap Dr. Jaya? Siap. Siap. Pernyataan pertama. Menopause terjadi pada usia yang sama pada semua wanita. Mitos atau fakta Dok? Mitos. Kenapa tuh Dok? Jadi tidak pada setiap usia yang sama, tergantung dari kondisi fisik ibunya, tergantung penyakit yang menyertai ibunya, ya tergantung nutrisinya. Semakin bagus nutrisinya, genetiknya makin bagus, mungkin menopause mungkin bisa lebih lama. Oke Dok, tadi range usianya di usia berapa Dok? Range-nya antara 45 sampai 55 tahun. Oke, itu menopause-nya Dok ya. Tapi kan tadi gejala premenopause sebelumnya Dok ya, setahun sebelum gejalanya itu Dok. Oke Dok, pernyataan selanjutnya. Tidak semua wanita mengalami gejala menopause. Mitos atau fakta Dok? Tidak semua wanita mengalami gejala menopause. Pasti mengalami ya. Itu fakta. Kenapa tuh Dok alasannya? Jadi pasti mengalami, pasti cuman gejalanya berat ringannya bervariasi. Tergantung dari tadi bilang cara kita bisa menerima apa enggak. Betul Dok. Seperti bangsa Indonesia kita ini kan bangsa yang paling religi. Sehingga bisa selalu mensyukuri apa yang dia peroleh. Jadi ya sudah umur saya sebegini ya tetap kita syukuri. Gitu. Oke Dok, gejala terberatnya Dok, kita flashback sedikit. Gejala terberat untuk menopause ini Dok. Gejala terberat bisa sampai dirawat di rumah sakit jiwa. Jadi karena saking stresnya, saking tidak mau menerima kondisinya, sehingga pasien itu stres berat sampai perlu berkonsultasi dengan psikiatri. Oke Dok, itu yang paling berat Dok ya. Kalau yang paling ringan tadi kayak mood swing gitu Dok ya. Oke, berat badan naik apa turun Dok biasanya Dok? Biasanya kalau wanita sudah menopause, kenaikan berat badan lebih mudah terjadi daripada penurunan berat badan. Karena metabolisme kita sudah mulai terganggu. Oke, berarti kalau mau diet sebelum menopause Dok ya? Iya betul. Kalau dietnya pas menopause agak susah berarti Dok ya? Iya betul. Oke, siap dokter. Pernyataan selanjutnya Dok. Terjadi perubahan kondisi fisik dan mental saat menopause. Mitos atau fakta? Jadi gimana? Terjadi perubahan kondisi fisik dan mental saat menopause. Fakta. Fakta. Iya. Gimana tuh Dok? Jadi terjadi gangguan fisik dan mental. Jadi memang seperti tadi bilang, estrogen itu sangat berperan penting pada seorang wanita. Demikian juga pada seorang laki-laki namanya testosteron. Nah, pada wanita estrogen ini kan fungsinya banyak sekali terhadap kardiovaskuler. Oke Dok. Pembuluh darah jadi baik, elastis, tidak gampang mengalami inflamasi, kemudian mencegah osteoporosis, kemudian juga metabolisme jadi baik sehingga kenaikan berat badan tidak cepat naik, tidak cepat juga turun. Nah itulah karena pengaruh hormon estrogen tadi. Oke, siap Dok. Berarti memang
pasti dok ya terjadi perubahan fisik maupun mental Iya, pada menopause betul. dok ya. Oke siap. Pernyataan selanjutnya dok, gejala menopause hanya berupa berhenti menstruasi, mitos atau fakta dok? Jadi Mitos. mitos ya. Oke, Jadi gejala menopause itu tidak harus berhenti gitu. Jadi kalau premenopause pasti mungkin masih haid ya. Oke dok. Kalau menopause ya pasti tidak haid lebih dari setahun itu disebut menopause. Nah, premenopause kadang-kadang bergejala yang ringan, tetapi seperti saya katakan tadi, masyarakat kita itu lebih religi sehingga lebih bisa menerima. Sudah biar aja tidak apa-apa seperti itu. Nah, beda dengan orang-orang di negara yang barat yang tidak mau, masih ingin dirinya mau seperti orang muda, jadi ya dia merasa terganggu. Sehingga perlu mengkonsumsi obat-obatan tertentu, misalnya estrogen, ataupun obat-obat lainnya. Gitu. Berarti memang tadi kalau kita lebih banyak logonya dok ya, Ya, betul. kayak ya udahlah, udah usia gini. Usia. Padahal seharusnya masih bisa Masih diusahakan bisa, dok ya. betul. Banyak yang terpikir nanti dok akan mengusahakan terapi hormon. Ya. Oke, siap dokter Jaya. Pernyataan selanjutnya dok, saat menopause wanita tidak bisa hamil lagi, mitos atau fakta dok? Fakta. Oke. Ya, jadi bagaimana terjadi suatu proses kehamilan? Proses kehamilan apabila sudah terjadi ovulasi. Ovulasi sel telurnya ada. Nah, sedangkan ovulasi itu dirangsang oleh FSH. FSH tadi kan dari otak kita. Ya, otak kita namanya hipofis anterior itu merangsang indung telur untuk menghasilkan estrogen. Nah, estrogen itu penting untuk dinding rahimnya supaya dinding rahim itu mempersiapkan diri, ibaratnya kita itu menanam ladangnya, sawahnya sudah disiapin. Oke. Nah, FSH itu merangsang sel telur di ovarium. Oke dok. Jadi folikel primer, sekunder, folikel de Graaff sampai folikel yang sudah matang. Nah, dengan tidak adanya estrogen, maka dengan tidak ada itu folikel pun yang diproduksi juga tidak ada. Sehingga ya otomatis menopause tidak akan terjadi ovulasi, tidak akan terjadi ada sel telurnya. Nah, seperti kita tahu sel telur wanita itu saat lahir dan sampai menjelang menopause itu lambat laun cepat berkurang. Berbeda dengan laki-laki. Karena sel spermatozoa itu sampai umur berapapun masih tetap diproduksi. Oke dok. Walaupun dengan metode bayi tabung juga nggak bisa dok ya? Iya betul, karena tidak ada telurnya sudah. Bukan masalah kurang bagusnya organ, tapi ternyata memang sel telurnya yang nggak ada sudah dok tidak ya. ada Memang lagi. udah nggak bisa Iya, hamil betul. lagi dok ya. Oke siap dokter. Kemudian dok, pernyataan selanjutnya, pria juga mengalami menopause, mitos atau fakta dok? Sebetulnya istilah ya. Ini mitos. Ya, jadi istilahnya kalau pria itu menopause bukan ya. Jadi Oke. istilah pada wanita disebut menopause. Oke. Terjadi karena berhentinya produksi Produksi. hormon estrogen. Oke dok. Kalau laki-laki disebut andropause. Oke. Ya, jadi kenapa? Terjadi penurunan hormon pada laki-laki yang disebut testosteron. Oke. Ya. Beda terminologi dok Iya, ya. betul. Tapi gejalanya sama dok. Gejalanya mirip-mirip saja. Ya, oke. jadi kan ya lebih kurang percaya diri, libidonya juga menurun, kekuatan ereksinya juga tidak baik gitu. Usianya dok sama 45 sampai 55? Lebih, biasanya kalau laki-laki lebih tua. Makanya kadang-kadang kan kita kok laki-laki seperti artis di Jakarta kan Betul. umur 73 tahun masih bisa punya anak. Iya, gitu kan. punya anak dok. Oh, ternyata usia andropause tadi Iya. lebih lama dibandingkan menopause dok ya. Menopause, ya. Wah, oke siap dok. Pernyataan selanjutnya dok, kenaikan berat badan selama menopause tidak dapat dihindari, mitos atau fakta dok? Sebetulnya mitos, bisa. Mitos, bisa ya, bisa Jadi, dok ya. pasti pada seorang wanita yang menopause, makan kita harus dijaga. Kenapa? Pada seorang wanita sudah menopause itu kenaikan berat badan mudah terjadi dibandingkan dengan masih muda. Makan banyak, masih dengan olahraga sedikit Bisa sudah turun lagi. bisa Iya, seimbang dok. lagi. Tetapi pada wanita sudah umur menopause tadi, makan cepat sekali terjadi kenaikan berat badan. Oleh karena itu ya dengan menjaga pola makan, misalnya menghindarkan yang gula langsung, ya yang manis-manis langsung itu kan tidak sehat juga. Iya gitu. dok, ya dok.
Wah bahaya nih, bahkan bisa bernapas saja mungkin bisa nambah berat dok ya. Kalau menopause serba salah ya dok ya. Oke dokter, pernyataan selanjutnya dok. Tes darah diperlukan untuk mendiagnosis menopause, mitos atau fakta dok? Ya, fakta. Oke. Jadi tes darah sebetulnya bisa dilakukan pada wanita menopause. Gunanya apa? Untuk menentukan sih sejauh apakah betul saya menopause, kemudian sejauh mana hormon estrogen ini sangat-sangat rendah. Nah, jadi apa yang kita periksa tadi? Ya tadi tuh, kita hormon estrogen kita periksa, FSH kita periksa. Kalau perlu LH dengan progesteron juga bisa diperiksa. Nah, dengan demikian, apalagi orang dengan ada gangguan penyakit metabolik. Nah, estrogen sangat rendah akan mempengaruhi penyakitnya. Bisa bertambah atau lambat mau sembuh. Nah, sehingga estrogen itu dilihat, oh kalau estrogen saya sudah sangat rendah sekali, keluhan saya makin banyak, saya memerlukan obat lebih banyak, oh saya harus apa? Jadi itu untuk menentukan keparahannya, apakah pemberian estrogen yang kita berikan itu sudah sesuai apa enggak. Nah, dan misalnya kita perlu terapi suli hormon. Ya setelah kita periksa, oh memang estrogen kita rendah. Kita obati terus sampai kadar hormon estrogen ini sampai adekuat. Nah setelah itu kalau adekuat pasti keluhannya pasti banyak berkurangnya. Gitu dok. Berarti memang dibutuhkan pemeriksaan darah untuk memastikan dok ya. Jadi sebenarnya kalau dokter menangani pasien menopause seperti ini tidak selamanya dokter biarkan atau disuruh berdamai gitu kan dok. Kadang-kadang juga ada pertimbangan untuk terapi suli hormon dok ya. Karena biasanya ya itu sih dok, banyakannya ya udahlah terima ini faktor usia memang udah jalannya seperti ini, ternyata nggak mesti seperti itu juga dok ya. Oke siap dok. Pernyataan selanjutnya dok. Terapi hormon dianjurkan pada wanita menopause, mitos atau fakta dok? Fakta. Fakta. Ya, karena kalau terapi hormon itu diperlukan memang pada umumnya supaya apa? Kualitas hidup seorang wanita itu lebih baik. Oke dok. Cuma kadang-kadang masyarakat kita merasa takut, oh nanti jadi kanker, jadi apa. Oleh karena itu mereka jarang menggunakan. Kemudian pakailah fitoestrogen. Nah di samping itu lagi kadang-kadang budaya kita, masyarakat kita yang lebih religi bisa menerima. Ya sudahlah itu seperti itu. Padahal dengan pemberian estrogen itu kualitas hidup kita akan lebih baik. Kayak osteoporosis, tulang bongkok itu lebih berkurang lagi. Oke, saya dok. Berarti itu dipertimbangkan dari dokternya dok ya. Seandainya memang ini bisa diusahakan untuk terapi hormon dok ya. Oke dok, pernyataan terakhir nih dok. Menopause menyebabkan osteoporosis, mitos atau fakta dok? Fakta. Ya, jadi tadi bilang osteoporosis itu pasti akan terjadi sejak awal, umur 40 tahun ke atas sudah berkurang. Kenapa? Hormon estrogen wanita cenderung mulai berkurang. Nah, begitu menopause, estrogen sudah hilang. Sehingga osteoporosis lebih mudah terjadi. Gitu. Oleh karena itu, kadang-kadang ya memerlukan supaya tidak terlalu jauh osteoporosis memerlukan kalsium, vitamin D3. Nah, itu supaya tulang kita jadi lebih padat. Kadang-kadang padat tapi tidak elastis, gampang fraktur, gampang patah. Nah, estrogen itu bermanfaat untuk di situ. Oke, siap dokter Jaya. Wah, ini mencerahkan sekali dokter, terutama pada wanita-wanita yang mau menuju ke lansia nantinya dok ya, harus terbuka pikirannya gitu dok untuk membahas terkait gejala-gejala ini dok. Terima kasih banyak dokter. Ini sudah tidak terasa sudah 1 jam kita menemani dalam tema memahami gejala menopause. Mungkin saya berikan kesempatan kepada dokter Jaya untuk memberikan closing statement terkait tema ini dok. Silakan dok. Baiklah. Jadi menopause sebetulnya ada suatu peristiwa alamiah yang terjadi pada seorang wanita. Hal ini terjadi karena tidak diproduksinya hormon estrogen oleh ovarium. Nah, gejalanya banyak ya, dari awal, dari hot flashes seperti dijelaskan tadi, susah konsentrasi, susah tidur, gampang tersinggung, kemudian gampang keropos tulangnya, gampang terjadi gangguan kardiovaskuler, sampai terjadi serangan jantung. Oleh karena itu, disarankan untuk hidup yang sehat dalam mengatasi ini. Olahraga secukupnya, makan yang berkualitas, banyak serat, kalaupun boleh biji-bijian, ditambah protein untuk memperkuat massa ototnya,
yaitu dalam bentuk ikan laut yang karena banyak mengandung DHA-nya. Dan terakhir, kalaupun memang diperlukan, kita bisa memberikan hormon estrogen alamiah. Dan jangan lupa tetap bersosialisasi dengan teman-teman kita supaya kita bisa hidup lebih sehat. Oke, siap Dokter Jaya. Wah, terima kasih Ya, pesan-pesannya ini terutama kepada saya nih Dok ya, untuk mewakili wanita-wanita di luar sana ini Dok ya. Oke, siap Dokter Jaya. Mungkin jika ada pemirsa Sehat TVRI di rumah yang ingin konsultasi lebih lanjut kepada Dokter Jaya, dokter prakteknya di mana Dok? Oh iya, boleh. Jadi saya sementara ini prakteknya di satu rumah sakit, Samarinda Medika Citra, Jalan Kadruning. Silakan Anda datang sana, saya di sana sekitar jam 8 sampai jam 11 pagi. Setiap hari Dok? Iya, setiap hari. Oke, selain itu Dok? Setelah itu dipraktek sendiri di Apotek Pahlawan. Biasanya setelah jam 12 saya cek ke sana, malam juga di Apotek Pahlawan. Oke, siap Dokter Jaya. Sekali lagi terima kasih banyak Dok ya atas waktunya sudah bermain TVRI sini Dok. Oke, pemirsa Sehat TVRI di rumah. Pesan sehat Dokter Cila kali ini ialah menua itu pasti. Menopause adalah fase alami dalam kehidupan wanita. Pahami gejala menopause dan perubahan yang terjadi pada tubuh menjelang dan setelah menopause agar bisa menghadapi fase ini dengan sehat dan nyaman. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di program Ruang Kesehatan selanjutnya di channel TV kebanggaan kita TVRI. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.